Untuk saat ini kita akan belajar tentang persamaan non-linear ya. Untuk persamaan non-linear ini bisa diselesaikan baik secara analitik maupun secara numerik. Untuk secara analitik bisa menggunakan cara tradisional ya, seperti kita menyelesaikan persamaan kuadrat waktu SMA ya, dari persamaan yang utuh kita bagi dua sehingga langsung dapat akar-akarnya. Adapun ada cara metode Horner ya untuk menyelesaikan polinomial yang lebih dari dua. Secara numerik kita akan coba menggunakan metode bisection, metode secant, dan metode Newton. Atau banyak disebut juga metode Newton-Raphson. Ya. Sampai sini suara saya terdengar? Terdengar, Terdengar, Pak. Pak. Jelas ya? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya minta partisipasi aktifnya ya untuk kelas ini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan atau ada nanti pertanyaan dari saya, ya mohon kita interaktif ya. Nah, sebelumnya persamaan nonlinear itu berarti persamaan apa? Persamaan yang variabelnya memiliki pangkat bukan satu, baik itu di atas satu atau di bawah satu atau bahkan minus. Itu persamaan nonlinear ya. Contoh persamaan nonlinear apa? Oh, ini saya sudah coba. Persamaan nonlinear ya. Ini ada persamaan yang pertama x kuadrat min 5x min 14. Nah, untuk menyelesaikan ini gampang ya. Ada yang tahu ini akar-akarnya berapa aja? Untuk persamaan pertama gimana? X sama dengan berapa? Dan X sama dengan berapa? Ada yang tahu? Silakan. Bagaimana caranya ini untuk menyelesaikannya? 7 dengan min 2 bukan, Pak? 7 dengan min 2. Kebalik, mungkin. Iya, betul-betul. 7 dan min 2 ya. Karena ini dibagi menjadi X min 7 ya. Dan X plus 2 ya. Seperti itu ya. Nah, jadi X min 7 dan X plus 2. Untuk yang kedua, ini gimana cara menyelesaikannya? Nah, sekarang gimana kalau yang ketiga? Ini pakai cara apa ini? Cara yang ketiga ini, pangkat 3, ini bisa diselesaikan dengan apa kira-kira ini? Apakah bisa diselesaikan dengan cara biasa atau ada cara yang lain? Ini sebetulnya bisa kita selesaikan dengan membagi dua ya. Bagian kiri dan bagian kanan itu ada polanya. Kita bisa perhatikan ya. X ini pangkat 3, koefisiennya 1. Yang ini koefisiennya 3. Koefisien yang kuadrat ini 3 kalinya koefisien kubik. Nah, ini juga sama. Ini 4, ini 12. 12 ini 3 kalinya koefisien yang X pangkat 1. Berarti ini kita bisa bagi 2 ya. Kita coba tambahkan untuk persamaan 2. Jadi itu bisa kita bagi menjadi seperti ini. X pangkat 2 ya, dikalikan dengan X plus 3 dikurang 4 kali X plus 3. Nah, kira-kira bisa nggak saya tulis seperti ini persamaannya? Ya, X pangkat 2 kali X jadi X pangkat 3 ya. X pangkat 2 kali 3 jadi 3X pangkat 2. Sama seperti ini ya.
4 kali X jadi 4X, min 4 kali 3 jadi minus 12. Kalau sudah seperti ini kita bisa bagi 2 lagi, ya. Sehingga X pangkat 2 dikurang 4, ya, dikali X plus 3, seperti itu. Ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa selesaikan, ya. Bagaimana menyelesaikannya? Berarti X kuadrat itu sama dengan 4, ya kan? Sehingga X sama dengan berapa? Plus minus 2, ya. Kemudian satu lagi, X sama dengan min 3. Jadi akar-akarnya kan ada 3, ya. Tuh, bisa diperhatikan. Karena X kuadrat sama dengan 4, maka X sama dengan plus minus 2. Berarti ada 2 nilai. Ada plus 2 dan ada min 2. Terus X sama dengan min 3. Berarti kita dapat 3. Itu untuk persamaan 2, ya. Maaf, persamaan 3, ya. Persamaan 3. Oke, bisa dipahami, ya. Ini saya kira waktu SMA ini dipelajari. Selanjutnya, gimana kalau misalkan seperti ini? X pangkat 4 min 5X pangkat 2 min 36. Ini sebetulnya ada pola yang lain. Coba kita buat. Persamaan 4, ya. Untuk persamaan 4 contohnya, ini saya copy saja. Persamaan 4. Yang ini berarti, ya. Gimana kira-kira cara menyelesaikannya? Seperti itu, ya. Nah, ini boleh nggak saya anggap, silahkan, ini kurang besar nggak? Kalau kurang besar saya perbesar lagi, supaya jelas, ya. Ini bisa nggak saya umpamakan X kuadrat itu sebagai suatu nilai, misalkan saya anggap sebagai U, maka ini bisa saya tulis seperti ini, ya. Misalkan U pangkat 2 kurang 5U, ya, kurang 36 sama dengan 0. Bisa saya tulis seperti ini? Dengan saya menganggap bahwa U sama dengan X pangkat 2. Ya. Berarti ini bisa diselesaikan nggak seperti ini? Coba, X tambah berapa? Tambah sesuatu. X tambah sesuatu, ya. Sama waktu SMA juga seperti ini, kan? Silahkan, ada yang mau ngasih tahu? Atau ada yang udah tahu jawabannya? Berapa yang kalau dijumlahkan min 5, kalau dikalikan min 36? Silakan. Halo? 9 sama min 5 ya, Pak? 9 dan min 5. Oke, berarti ininya min 9 dan bukan min 5. 4 kali, ya. Min 9 min 9 dan plus 4, ya. Ya, seperti itu. Jadi kita maaf, bukan X, ya, tapi U. U. Sehingga kita punya U sama dengan 9 dan U sama dengan 4, gitu, ya. U sama dengan 9 dan U sama dengan 4. Karena kita menganggap U itu sama dengan X pangkat 2, berarti
kita bisa nulis seperti ini, X pangkat 2, X pangkat 2. Gitu ya. Oh, ini minus ya. Nah, kita dapat solusi nggak dari sini? X-nya berapa? Berarti kalau gitu. X sama dengan plus minus 3 ya. Dua lagi, X sama dengan plus minus berapa nih kira-kira? Ini belum saya kasih tahu jawabannya. Nah, yang ini berarti X sama dengan plus minus 3 ya, betul ya? Ada yang tahu yang kedua nih dari X pangkat 2 sama dengan min 4, X sama dengan berapa? Akar min 4 berapa akar min 4? Em, nggak bisa Pak, integer. Bukan integer, imajiner. Ya, jadi bisa kita tulis seperti itu, 2i ya. Oke? Nah, jadi intinya pola seperti itu bisa dilakukan. Nah, sekarang bagaimana kalau persamaannya seperti persamaan yang ketiga ini? Yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang kelima nih persamaan 5. Ini apa yang terjadi? Persamaan 5 ya. Nah, ini kira-kira gimana ini? Ini sepertinya mengganggu ya. Saya hapus saja ya. Ini ada polanya nggak kira-kira? Apakah kita bisa terapkan pola seperti yang sebelumnya? Nah, karena ini tidak ada polanya ya. Sehingga kita harus menyelesaikan persamaan ini dengan salah satunya yang bisa dilakukan adalah metode Horner. Ini kita masih lakukan secara analitik ya. Ya. Nah, bagaimana secara metode Horner itu? Ini saya tidak menggunakan Excel ya, tapi untuk mempermudah penulisan, saya menggunakan Excel di sini. Pertama kita tulis untuk metode Horner itu, jadi metode Horner itu untuk apa sih? Metode Horner itu untuk mencari nilai dari fx ya. Misalkan kalau kita punya x-nya 1, kita bisa gunakan cara Horner untuk melihat hasilnya. Kalau x sama dengan 2, kita hitung ya. Kan kita bisa hitung manual sebetulnya. Kalau X-nya 2 berarti 2 pangkat 4 min 7 kali 2 pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga kita dapat suatu nilai. Nah, metode Horner itu metode yang lebih cepat untuk menentukan suatu nilai. Nah, bagaimana caranya metode Horner? Kita tulis semua koefisien ya. Koefisien kita tulis. Nah, ini saya copy dulu. Kita jadikan di Excel. Seperti itu ya. X pangkat 4 min 7 pangkat berapa nih? Kita hitungkan aja lah. X pangkat 4 min 7X pangkat 3 plus 7X pangkat 2 plus 35X min 60. Nah, masing-masing kita tulis koefisiennya. Berarti kan dari 4, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, sampai pangkat 0. Koefisiennya 1, min 7, ya, plus 7, 35, dan 60. Gitu. Nah, bagaimana metode Horner? Metode Horner itu bekerja? Kita buat garis ya untuk ditabulasi. Ya. Kelihatan nggak? Nah, seperti ini. Kita buat garis seperti ini. Nah, ini 1, min 7, 7, 35, 60 ya. Kita tulis akar yang akan kita tebak atau X-nya berapa. Contohnya X-nya 1 ya. Nah, cara kerjanya adalah, ini prinsipnya perkalian dan penjumlahan.
Jadi ke bawah itu jumlah, nanti silang ke akar itu dikalikan. Oke? Satu, kita mulai dari koefisien paling dengan X yang pangkatnya paling tinggi. Satu tambah sesuatu di sini karena belum ada, dijumlahkan jadi satu ya. Kemudian cara selanjutnya, ini dikalikan dengan akarnya. Ya. 1 kali 1 jadi 1. Terus ini, maaf bukan di sini taruhnya, tapi selanjutnya di sini. Kemudian, min 7 tambah 1. Jumlahkan jadi berapa? Min 6 ya. Kemudian min 6 dikali 1 berapa? Jadi min 6. Ya. Sekarang 7 tambah min 6 berapa? Plus 1 ya. Plus 1 kali 1 berapa? 1. Jumlahkan. 35 tambah 1 sama dengan 36. Oke. Maaf, ini min 60 berarti. 36 kali 1 jadi 36. Ketika dijumlahkan min 24 ya. Jadi maksudnya F dari 1 itu ini sama dengan F dari 1 ya. Nilai F1 ya. Itu adalah metode Horner. Jadi metode Horner itu bukan metode untuk mencari akar, tapi metode untuk menghitung nilai ya, nilai dari fungsi tersebut ya. F kalau 1 dimasukkan ke dalam X, maka nilainya seperti ini. Nah, metode Horner itu kalau dihitung ya, kemudian menghasilkan nilainya sama dengan 0, berarti X yang kita tebak di awal ini adalah akar-akarnya. Salah satu dari akar-akarnya, begitu maksudnya. Berarti kalau kita punya list setiap X, kita coba semuanya dengan metode Horner, cari yang nilai ininya 0, maka itu akarnya. Kira-kira praktis nggak kalau seperti itu? Berarti kita harus mengecek satu persatu. Ya. Maka dari itu, ada cara yang lebih cerdas, ya, yaitu kita memperkirakan akar-akar itu dari koefisien nilai yang X pangkatnya 0, paling ujung ini. 60 ini, kita perkirakan kemungkinan X itu dari 60 ini. Angka apa saja yang merupakan faktor dari 60 ya. Jadi X yang memungkinkan itu apa saja? Ya. X-nya itu dalam hal ini yang memungkinkan bisa apa? Dari 60 lah. Dari 60 tuh faktornya bisa apa saja? Contohnya ya, plus minus 1 ya. Apalagi? Plus minus 2 ya. Apalagi? Plus minus 3 bisa nggak? Apakah 3 adalah faktor dari 60? Ya. Karena 60 bisa dibagi 3. 4 apakah masih bisa 4? Plus minus 4 ya. Masih bisa. 60 dibagi 4 masih bisa, hasilnya 15. Plus minus 5 apakah bisa? Bisa. Plus minus 6 apakah bisa? Bisa. 7 bisa? Tidak bisa ya. 8 tidak bisa, 9 tidak bisa. Baru bisa lagi plus minus 10. Berapa lagi? Plus minus 11 tidak bisa, 12 bisa ya. Plus minus 12. 13 tidak bisa, 14 tidak bisa, plus minus 15. Berapa lagi? 16 tidak bisa, 17 tidak bisa, 20 bisa ya, plus minus 20. Setelah 20, plus minus 30. Ya. Waduh, ini bukan sama dengan, maaf. Oh, tetap kita kasih ini aja. Oke. Jadi ada berapa tuh? Koma, kasih koma, 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 koma. Ya. Jadi dari list ini kita cek satu persatu mana yang ininya 0, maka kita dapat salah satu akarnya. Ya. Coba kita nyoba yang lain ya. Kita coba untuk yang kedua. Nah, ini sebetulnya
dikerjakan di kertas saja sebetulnya. Tapi karena kita kuliahnya online, maka saya gunakan Excel ya. Nah, saya ingin coba untuk menentukan F yang X-nya 2. Saya ingin menghitung X-nya 2 ya. Berarti saya taruh di sini 2 ya. Ayo kita hitung sama-sama. Ya. Ada yang mau open mic sehingga kita bisa ngerjain bareng-bareng? Halo? Ya. Jadi 1 tambah sesuatu. Ini kan belum ada. Kita jumlahin langsung 1. Nah, 1 kali 2 berapa? 2 ya. Nah, kemudian ini jumlahkan. Min 7 tambah 2 jadi min 5. Min 5 kali 2 berapa? Min 10. Ya. 7 tambah min 10 berapa? Min 3 ya. Min 3 kali 2 berapa? 7 min 7 plus 7, 35, 60, min 60. 7 tambah min 10 min 3, ini berarti min 6 ya. 35 tambah min 6 berapa? 29, Pak. 9. 29 kali 2 berapa? 58. Jadi berapa jumlahnya? Minus 2 ya. Karena F2 sama dengan minus 2, maka 2 bukan akar dari persamaan polinomial ini. Ya. Kita coba lagi. Ya. Ini saya tulis di Excel. Kita hapus lagi. Sekarang kita coba berapa? Kita coba 3. Apakah 3 adalah akarnya? Ya, saya tulis lagi di sini. Kita mencari F3. Ini nggak perlu ditulis sebetulnya. Ini hanya untuk membantu mengingat saja. Ini dijumlahkan jadi 1 ya. 1 kali 3 jadi 3. Min 7 kali tambah 3 jadi minus 4. Dikalikan jadi berapa? Minus 12 ya. Dijumlahkan jadi minus 5. Minus 5 kali 3 minus 15 ya. Dijumlahkan jadi 20. 20 kali 3 berapa? 60. Sekarang jumlahkan. Minus 60 tambah 60, 0. Nah, kita dapat F3 sama dengan 0. Artinya apa? Berarti 3 itu adalah akar dari persamaan ini. Ya. Jadi dari sini berarti kita punya akar. Salah satu akar. Polinomial itu kan akarnya 4 ya. Polinomial orde 4 berarti akarnya ada 4. Berarti kita dapat salah satu akarnya. Ini berarti bisa saya tulis seperti ini. Ini saya keluarkan. X min 3 ya. Kenapa X min 3? Karena salah satu akarnya 3. Berarti X min 3 bisa dikeluarkan ya. Dikali suatu persamaan pangkat 3. Ya. Ini bisa dipahami nggak maksudnya? Jadi ini kan persamaan pangkat 4. Kalau sudah dikeluarkan 1, ya, salah satu X-nya sudah dikeluarkan, maka sisanya ini adalah persamaan yang tereduksi. Pangkat 3. Ini kita bisa susun berdasarkan apa? Berdasarkan hasil ini koefisiennya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Kita punya 4 koefisien. Kita bisa susun persamaan pangkat 3 dari sini. Berarti ini X pangkat 3 ya. X pangkat 3 berarti kan. Ditambah min 4X pangkat 2 ya. Kemudian dikurang 5X ya. Terus ditambah 20 ya. Tambah 20 seperti itu. Jadi X pangkat 3 min 4X pangkat 2 min 5X plus 20. Ini adalah persamaan pangkat 3. Nah, berarti bisa kita tulis ini X pangkat 3 ya
min 5x pangkat 2, berapa lagi? Min 4x pangkat 2, maaf. Terus min 5x plus 20. Seperti itu. Nah, berarti sudah mulai tereduksi ya. Nah, ini jadi menarik lagi. Karena apa? Karena pangkat 2 ini, 4-nya kelipatan 4 kali dari ini. Ini 24 kali dari ini. Sehingga ini bisa kita bagi 2 lagi, seperti tadi. Jadi, x min 3, kita bisa bagi 2. Dikali x pangkat 2, dikali berapa? 1, x min 4 ya. Ini berarti minus 5, x min 4. Nah, seperti itu. Bisa saya tulis seperti ini? Nah, seperti ini ya. Nah, ini berarti gimana? Ini saya kasih kurung di sini. Seperti itu ya. X min 4, X min 4 berarti S kuadrat min 5 ini bisa saya keluarkan gitu. Berarti saya tulis ulang X min 3, terus berarti ini X pangkat 2 min 5 ya. Terus ini berapa? X min 4. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini. X min 3. Ini apakah 4? X min 4. Ini X kuadrat ya. 5X. Oh ya, oke. Jadi akarnya berapa aja dari sini berarti? Kita dapat akarnya X sama dengan 3 ya. Kemudian karena X kuadrat itu X kuadrat min 5 sama dengan 0 ya. Maka saya punya X sama dengan plus minus SQRT 5. Oke. Itu. Plus minus akar 5. Nah gitu. Plus minus akar 5 ya. Terus saya punya apa lagi? X sama dengan 4. Ada 3 akarnya tuh. Akarnya ada plus 3, plus minus akar 5, dan 4. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Apakah sudah jelas? Jadi dari metode Horner itu kita bisa mencari salah satu akar ya. Untuk metode Horner urutannya ya, yang pertama kita cari atau sebelum itu tebak dulu, tebak akar yang atau tebak X yang mungkin jadi akar ya, dengan cara faktor ya. Dari mana tebaknya? Dari minus 60 ini, dari yang nggak ada variabel X-nya atau X-nya pangkatnya 0. Faktornya itu ada berapa aja, kita bikin dulu listnya dari min 1 plus 1 sampai sini. Kita coba satu persatu sampai dapat 0. Sehingga kita bisa mengambil atau mengeluarkan ini. Kita dalam hal ini berarti X min 3 kita keluarkan, sisanya kita tulis kembali dengan koefisien yang sudah ditentukan dari perhitungan Horner ya. Yang kedua, cari salah satu akar X dengan cara Horner ya. Yang ketiga apa? Setelah itu susun persamaan polinomial tereduksi ya. Berarti awalnya orde 4 dalam hal ini ya. Jadi orde 3. Yang keempat, selesaikan persamaan polinomial tereduksi ya.
untuk apa? Mendapatkan sisa akarnya ya. Seperti itu. Jadi untuk metode Horner caranya seperti ini. Nah, ini caranya emang cukup ribet ya. Apalagi untuk yang polinomial pangkat 5 itu tidak bisa dilakukan. Salah satu ahli matematika ya, Abel Ruffini itu menyampaikan bahwa pangkat 5 itu tidak ada akar-akar, secara analitik tidak bisa dicari akar-akarnya seperti itu ya. Maka dari itu perlu persamaan, maksudnya perlu penyelesaian secara numerik ya. Belum lagi kalau ada persamaan yang bukan polinomial, contohnya logaritma ya, yang sinus, kosinus ya, logaritma natural dan lain-lain ya, yang mana itu banyak bisa kita temui di teknik kimia. Jadi persamaan numerik, penyelesaian secara numerik itu diperlukan. Oke, sampai sini jelas ya untuk metode Horner. Ada yang ditanyakan atau yang belum jelas silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Izin Bapak, saya Destra mau bertanya tentang cara Horner. ya. Cara Horner ini ada lebih mudah gak ya Pak untuk kita menebak dari angkanya biar pembagiannya lebih mudah gitu? Oh, ini. Maksudnya yang ini ya? Yang satu di bawah X ini, Ini. di bawah X sama dengan Pak, yang satu X sama dengan yang 1, 2, 3 yang tebak angka. Ini kan tebak ya Pak. Kolom Iya, 4A, kolom 4A. ini. Nah, iya. Ada cara yang lebih mudah nggak ya Pak, biar kita bisa langsung tahu gitu angka yang di Hmm. sampingnya, biar nggak nebak-nebak. Oh, setahu saya nggak ada. Jadi kita nebak ya aja, full nebak gitu dari awal, dari yang paling sederhana tentunya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah itu salah Eh, satu untuk kelemahan. untuk Ya, tebakannya, untuk tebakannya itu kayak angka prima gitu didahulukan atau hanya angka random saja Pak? random aja. Tapi sebetulnya ini sudah dipermudah karena kita memilih faktor-faktor dari 60 ini kan. Kalau tidak kita pilih ya, berarti semuanya 7, 8, 9 masuk kan. 11, 12, 11, 13, 14 juga masuk ya. Sampai 60 aja kita coba satu-satu. Nah, ini udah dipermudah dengan cara mencari faktor-faktor dari 60 gitu. Berarti patokannya itu di nilai terakhir ya Pak ya? Iya, betul. Nah, Oke Pak, terima kasih. ya, oke. Jadi saya ini ingin menunjukkan bahwa metode Horner itu bisa dilakukan ya. Walaupun metode Horner itu tidak praktis untuk perhitungan secara untuk teknik ya, untuk komputasi teknik itu tidak praktis. Maka dari itu kita perlu metode numerik ya. Sampai situ ya. Selanjutnya kita masuk ke ini kan tadi saya tradisional sudah saya sampaikan yang cara dibagi dua, kemudian cara substitusi, terus metode Horner tadi sudah saya sampaikan. Kemudian untuk numerik ada tiga, ada bisection, ada secant, ada Newton-Raphson ya. Nah untuk bisection itu gimana untuk mana ya? Bentar. Oke. Nah ini metode bisection. Metode ini caranya prinsipnya membagi interval secara berulang ya. Nah ini gimana kira-kira ya? Kita coba bermain game ya. Mau bermain game sama saya? Kita coba misalkan apa ya? Destra, Destra, masih ada kan Destra? Ya, kenapa Pak? Oke, saya mau kamu jadi volunteer ya. Kita coba bermain game ya. Volunteer untuk apa Pak? Ya pokoknya nurut aja lah ya.
Jadi gini, misalkan saya mau jualan apa? Mau jual apa? Jual tas misalkan ya. Saya punya sebuah tas. Saya minta tolong kamu, Destra, untuk menentukan harga tas itu kisarannya dari 100.000 sampai 1 juta. Tapi jangan terlalu dekat ke 100.000, jangan terlalu dekat ke 1 juta, dan jangan terlalu dekat ke tengah-tengah dari antara Random itu. saja berarti Pak. Ya, random. Berarti tidak boleh dekat 100.000, tidak boleh dekat 1 juta, dan tidak boleh dekat 550.000 ya. Betul nggak? Oh, ada berapa angka Pak yang perlu ada berapa nilai? Satu nilai. Dan jangan dikasih tahu teman-teman yang lain ya. Ya, kurang. Keep saja berarti Pak. Apa? Di-keep saja apa gimana Pak? Ya, Saya sebutkan gitu angkanya. enggak, di-keep saja dan tulis di kertas, tulis di kertas. Atau tulis Oke di Pak, mana sebentar. gitu. Oke, sebentar Pak. Hmm. Oke Pak, siapa? Sudah? Sudah Pak. Sudah saya tulis. Oke. Sudah ya. Sekarang, pertama kita mau coba metode bisection ya. Oke. Berarti sebelah kiri itu 100.000 ya. Ya. Sebelah kanan berarti 1 juta ya. Di tengah-tengah berarti berapa? Nah, sekarang kita menebak ya. Yang lain tolong kita interaktif ya. Sekarang kita coba tebak, yang namanya bisection itu kita membagi interval itu menjadi dua dan kita menebak apakah posisinya ada di kanan atau di kiri. Gitu ya. Berarti ini kita anggap ini nilainya A ya. Kemudian anggap ini nilainya B. Nah, kita untuk melakukan iterasi, kita menghitung nilai C, yang mana rumus nilai C itu sama dengan apa? Tadi C sama dengan A tambah B bagi 2 ya. Seperti itu. Sekarang kalau saya bagi 2, ini berarti tengah-tengahnya berapa? Yang lain saya minta tolong untuk menghitungkan. Ini 550.000 ya. Sekarang Destra nilainya ada di mana? Ada di kanan atau di kiri? Di kanan Bapak. Di kanan ya. Berarti nilai ini sudah tidak digunakan lagi. Oke? Berarti ini semuanya tidak jadi, pasti tidak ada di sini kan? Ya. Kemudian untuk iterasi selanjutnya saya mengupdate nilai ini menjadi apa? Menjadi A yang baru gitu. Oke? Karena ini A yang baru, nah kita hitung C yang kedua selanjutnya ada di sini berarti kan? Nilai C yang baru kan? Nilainya berapa? Tolong bantu hitungkan berapa? Yang lain silakan, yang lain siapa? Tujuh ratus tujuh puluh lima bukan, Pak? Oke, terima kasih. 775.000 ya. Destra, ini 75 ya, 775.000. Destra posisinya ada di kanan apa di kiri? Masih di kanan Pak. Masih di kanan. Oke, berarti ini dicoret ya. Berarti A ini sudah tidak digunakan lagi, sehingga si C yang ini akan menjadi A lagi gitu ya. Betul? Sekarang kita bagi 2 lagi. Ya. Berapa nih? Tolong bantu hitung antara 775 dan 1 juta dengan rumus ini ya. Tentu rumusnya pakai yang ini. Silakan dihitung.
Berapa? 887 bukan, Pak? Oke, 887.500. 887. Anggaplah 887.000 ya. Nah, Destra posisinya ada di mana? Di kanan apa di kiri? Sebelah kiri, Bapak. Kiri ya. Nah, berarti ini sekarang berbeda. Yang tadi yang diupdate-nya C, kita jadikan sebagai A. Nah, sekarang karena ini yang sudah tidak berlaku, berarti ini saya jadikan, ini kan awalnya C ya. Karena kita pakai perhitungan ini, maka C yang baru, ya, itu kita jadikan B yang baru. Ya. B yang lama sudah tidak digunakan lagi. Nah, begitu seterusnya, nanti entah di iterasi keberapa, pasti akan ketemu ya. Coba kita hitung lagi, satu kali lagi ya. Kita jadikan ini sebagai C. Berapa berarti? 775 dan 887. Berarti berapa? 25. 831. Oke, kita sampai sini aja ya. Nah, Destra tolong sebutkan angka yang benar berapa harganya? 830.000, Bapak. Wah, berarti kita sudah nemu nih solusinya gitu kan. Pasti ada error gitu. Tapi kalau kita iterasi terus-terusan, errornya akan semakin kecil. Jadi di awal kita apakah tahu harganya? Tidak tahu ya, hanya Destra yang tahu. Tapi dengan cara seperti ini, kita bisa menebak-nebak ya. Nah, itu adalah metode bisection. Oke, bisa dipahami? Ya. Oke. Saya hapus. Nah, untuk iterasi selanjutnya, tadi kan saya sudah lakukan nilai A dan B-nya diupdate tergantung posisi akar. Kalau posisi akarnya di sebelah kanan, ya, maka yang diupdate apa? Kalau A, nah langsung aja lah ke gambar ya, biar gampang. Nah, misalkan saya punya suatu persamaan nonlinear yang pangkatnya ada di, akarnya ada di X ini yang warna ungu. Ini kelihatan nggak? Nah, saya gedein aja ya. Tuh. Oke, biar besar. Solusinya ada di sini ya. Awalnya tebakannya A-nya di sini, B-nya di sini, oke? Kita hitung pakai C sama dengan A tambah B bagi 2, dapatlah C-nya di sini, oke? Karena akarnya ada di sebelah kiri, maka kita jadikan C ini sebagai B ya, B sama dengan C. Ada yang tahu gimana cara menentukan apakah akarnya ada di kiri atau di kanan? Silakan. Kira-kira gimana caranya? Atau saya kasih petunjuk, misalkan, apa yang membedakan, ini kan sebetulnya FA ya, ini FA, ya, karena A-nya dimasukkan ke dalam fungsi. Ini FA, ini FC, ini FB. Nah, sekarang petunjuknya gini, apa perbedaan antara FA, FC, dan FB? Atau kesamaannya? Kira-kira apa bedanya? Nilai Y-nya, Pak. Apanya? Apanya yang beda? Tadi siapa yang bicara? Antara FA, FC, dan FB bedanya apa? Nilai Y-nya bukan, Pak. Betul, nilainya. Apanya berarti? Iya, memang nilainya Eh, beda semua. tandanya, Pak. Betul. Oke, tandanya ya. Artinya apa? Apa persamaan antara FC dan FB? Persamaannya apa?
Persamaannya dinilai X ya? Iya, Tanda nilai X-nya sama-sama positif. betul. Ya, sama-sama positif. Oke. Sementara kalau A dan C tandanya beda, betul nggak? FA tandanya negatif, FC tandanya positif. Betul kan? Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk menentukan apakah akarnya ada di dalam interval tersebut atau tidak ya. Jadi begini, kalau misalkan tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif ya, berarti di dalam interval tersebut tidak ada akar gitu. Ya, bisa dipahami? Karena tidak ada akar, maka itu boleh dihapus sehingga kita mengupdate C ini dengan B begitu. Oke? Tapi kalau misalkan di antara interval tersebut ada akar ditandai dengan adanya perbedaan tanda, maka itu harus dipertahankan ya, harus dipertahankan. Ya, oke. Nah, dalam kasus ini untuk iterasi pertama karena yang sebelah kanan sudah tidak digunakan lagi, maka C dijadikan B yang baru ya. Ini sudah dihapus sehingga pada iterasi kedua yang awalnya C jadi B iterasi selanjutnya. Oke? Ya. Nah, pada iterasi selanjutnya ketika menghitung C, ternyata akarnya ada di sebelah kanan karena nilai FC dan FB beda tanda. Sehingga ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Berarti C ini akan menjadi A pada iterasi selanjutnya. Bisa dipahami ya? Kita lihat iterasi selanjutnya apa yang terjadi. Yang tadinya C jadi A kan begitu ya. Sehingga ini akan kita hitung lagi C yang baru. Ini nilai tengah dari A2 dan B2 ya. Pada iterasi selanjutnya C yang baru ini akan menjadi A lagi. Kenapa? Karena posisinya ada di sebelah kanan posisi akarnya ya. Terus sampai kita mendapatkan solusi dengan toleransi yang kita inginkan. Nah, secara matematis caranya seperti ini. Kalau akar ada di antara A dan C, maka B baru sama dengan C. Kalau akar ada di antara C dan B atau FA kali FC di atas 0, maka A baru sama dengan C. Jadi ditandai dengan FA dan FC. Dikalikan kalau tandanya beda berarti kan negatif. Kita gunakan B baru sama dengan C. Ya. Nah, untuk mensimulasikan ini, mari kita gunakan Excel untuk ini ya, menyelesaikan ini dengan metode bisection. Ya, apa saja yang kita butuhkan untuk metode bisection ya? Tentu kita butuh persamaannya. Ya, tadi persamaannya apa? Mau yang mana persamaannya nih? Tadi yang sudah kita hitung, kita dapat 3 plus minus 5 dan 4, berarti kita pakai persamaan ini ya. Coba kita hitung. Kita tulis di sini, ini persamaannya. Oke. Nah, kita buat tebakan A dan B, dan kita hitung C ya. Untuk menentukan update C itu apakah jadi A atau B, maka kita perlu FA dan FB ya. Nah, setelah itu kita bisa menghitung error. Errornya misalkan kita tentukan paling harus di bawah 1E pangkat min 5 misalkan begitu. 10 pangkat min 5 misalkan. Untuk iterasi pertama, misalkan kita mau menebak antara 1 dan atau berapa? Antara 2,5 dan 4 misalkan ya. Nah, ini kita hitung C-nya rumusnya apa tadi? Rumusnya A ditambah B, A ditambah B dibagi 2 ya. Kemudian kita hitung FA, kita masukkan A ke dalam rumus ini. Sama dengan, berarti
A dipangkatkan 4 dikurang 7 kali A pangkat 3 ya, ditambah 7 kali A pangkat 2, oke. Ditambah 35 kali A kurang 60 ya. Oke, FA nilainya 0,9375. Nah, kita cek dulu apakah benar. Tadi kan kita sudah menghitung F1 sama dengan minus 24 ya. Kita coba, harusnya kalau 1 nilainya 24. Minus 24 ya. Betul ya. Kalau F-nya 2 harusnya minus 2. Kita cek F-nya 2. X-nya 2. Min 2. Kalau 3 harusnya berapa? 0 ya. Oke. Kita kembalikan lagi ke 2,5. Sekarang untuk FB rumusnya sama, tapi gunakan B sebagai ini. Oh, karena B salah satu akar, anggaplah ini misalkan 3,2 ya, supaya bukan akar. Oke? Syaratnya apa? Syaratnya A dan B harus ini ya, syarat untuk bisection. Ya, ini untuk metode bisection. Syarat bisection itu kita harus punya dua tebakan awal, ya, anggaplah A dan B, ya. Dan akar harus ada di antara A dan B, ya. Itu syaratnya. Akarnya jangan ada di antara A dan B. Kalau mengulang game yang tadi, ya, harga yang ditetapkan Destra itu ada di antara 100.000 dan 1 juta. Maka kita tidak boleh menebak angka di atas 1 juta. Maksudnya kita tidak boleh membuat interval yang di luar tebakan tersebut. Misalkan interval kita antara 1 juta dan 2 juta. Pasti kita tidak akan mendapatkan solusi. Seperti itu ya. Nah, untuk error nanti kita hitung pada iterasi kedua. Nah, kita lanjutkan. Ya. Bagaimana A ini? Untuk iterasi selanjutnya, apakah A langsung di copy? Untuk iterasi selanjutnya itu, mengikuti aturan yang ini ya. Jika akarnya ada di antara A dan C, atau FA kali FC sama di bawah 0, maka B sama dengan C ya. Oke, berarti jika minus 0, maka karena B sama dengan C, maka A gunakan A yang lama. Oke? Atau jika FA kali FC di atas 0, maka A sama dengan C. Gitu. Oke, kita gunakan apa? Kita gunakan if statement. Kalau perkalian antara FA dikali FB itu nilainya di bawah 0, ya. Tadi kan maka B sama dengan C, ya. Tapi karena ini menggunakan A, karena ini bagian sini masih A, berarti kita gunakan A-nya ini A yang lama. Sebaliknya, kalau di atas 0 ya, kalau FA kali FB di atas 0, ini kan sebaliknya yang kedua. Kalau salah, berarti kalau salah itu kalau di atas 0, berarti kan salah ya. Maka gunakan C gitu. Tutup. Nah, nilainya 2,5. Kenapa 2,5? Karena nilai ini kali ini negatif. Kalau negatif yang diupdate B, kalau positif yang diupdate A. Gitu. Maksudnya seperti itu ya. Ini kita bikin rumus lagi. Kalau FA dikali FB, maaf, saya salah ya. Harusnya ini bukan FB, harusnya ini FC. Berarti ini kita ganti jadi D ya. Ini kita ganti jadi D, ini kita ganti jadi D, ini kita ganti jadi D, seperti itu. Ya, tuh. Otomatis ini yang diupdate karena ini kali ini nilainya positif. Nah, untuk yang B, jika FA dikali FB itu nilainya di bawah 0, maka gunakan C. Ya. Sebaliknya, gunakan B yang lama. Oke, bisa dilihat gunakan B yang lama. C kita hitung dengan rumus sebelumnya, ini kita hitung.
Untuk error, kita gunakan C yang baru dikurang C yang lama. Ya. Oke. Kita jalankan. Iterasi kedua. Langsung turun ya. Iterasi selanjutnya. Nah, bisa kita lihat ya. Ini dan ini beda tanda, maka yang diupdate B. Ya. Ini dan ini tandanya sama, yang diupdate A. Sekarang ini sama ya. Kita lihat apakah yang diupdate A atau B. Kita jalankan iterasi selanjutnya. Yang diupdate ternyata yang A. Sesuai dengan teori ya. Kemudian kita cari terus. Nanti C-nya ketemu di mana. Kita cari sampai ini 1E pangkat min 5. Terus, 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 terus. Nah, ini sudah, tapi belum di bawah 10 pangkat min 5. Masih, sekali lagi, masih di atas. Sekali lagi berarti. Oke, udah nih. Berarti kita di iterasi ke-17 kita sudah dapat solusi, ya. Nilainya 3. Apakah benar 3 ini salah satu akarnya? Kita cek tadi yang sudah kita hitung, ya. Akarnya adalah X sama dengan 3. Salah satu akarnya ya, gitu. Bisa dipahami ya? Itu untuk metode bisection. Ada pertanyaan sampai sini? Ini kita kuliah sampai jam 10 ya. Ada pertanyaan? Cukup ya. Selanjutnya metode secant. Metode secant ya. Untuk metode secant penjelasannya nah. Jadi metode secant itu ini kita gunakan 100% biar gede. Jadi untuk metode secant kita menebak dua angka sama seperti bisection. Tapi dua angka ini tidak mesti di dalamnya ada akar. Ini bisa kita lihat akarnya kan ada di sini ya. Akarnya ada di sini. Kita coba ini X pangkat 2 min 2 berarti akarnya apa? Akar 2. Akar 2 itu sama dengan 1,4 sekian. Ada di sini. Bisa dilihat bahwa X1 dan X2-nya itu tidak mengcover akar tersebut ya. Tapi ini bisa dilakukan karena pada metode secant kita menarik garis dari dua tebakan awal yang kita tentukan. Kita tarik garis ya. Pada suatu titik dia akan berpotongan dengan sumbu X ya. Maka ini jadi X yang baru. Nah, kemudian kita masukkan nilai X ke dalam fungsi, dapat titik di sini kan? Kita jadikan titik tersebut X yang baru sehingga ini sudah tidak digunakan lagi dan kita bikin garis antara X1 dan X2 yang baru seperti itu. Maka X3 semakin mendekat ke solusi ya. Terus selanjutnya ini iterasi ketiga, iterasi keempat sampai menemukan solusi ya. Bagaimana cara kerja metode secant? Itu menggunakan persamaan linear yang kita bangun dari dua koordinat ini ya. Ini kan ada X0, Y0, ini X1, Y1. Waktu SMA kalian pasti sudah diajari bagaimana menyusun persamaan linear dari dua titik yang diketahui kan? Nah, itu rumusnya apa? X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Oke? Kalau disusun, maka akan menjadi persamaan iterasi seperti ini. X yang baru sama dengan X yang lama dikurang Fx yang lama dibagi ini. Fx yang lama. Tebakan kedua kurang tebakan pertama. Untuk F-nya tebakan kedua kurang tebakan pertama untuk X-nya gitu. Ya. Jadi ini rumusnya ya. Kita copy aja rumusnya sehingga kita bisa gunakan di Excel sebagai panduan
ya. Ini untuk metode secant, saya copy aja. Secant, ya. Misalkan seperti ini. Ya, ini persamaan iterasinya. Persamaannya ini kita hapus semuanya. Yang perlu kita tahu apa? Tebakan pertama itu xn. Ini tebakan kedua boleh. Ini tebakan pertamanya berarti xn min 1. Ya, ini diputar-putar pun tidak masalah ya. Terus yang perlu kita tahu apa? Kita coba hitung fxn dan f dari xn min 1 yang sebelumnya ya, tebakan pertama. Kemudian kita bisa hitung xn plus 1. Ini adalah tebakan yang baru. Terus kita hitung errornya. Ya. Contoh, kalau bisection tadi kita menebak antara 2,5 dan 3,2. Kita gunakan yang sama. 2,5 dan 3,2 ya. Oke, ini berarti sama rumusnya. Rumusnya berarti sama dengan ini pangkat 4 dikurang 7 kali ini pangkat 3 ya. Ditambah 7 kali ini pangkat 2 ditambah 35 kali X dikurang 60 ya. Oke, hasilnya sama seperti tadi. Kita tarik garis. Maksudnya kita tarik supaya fungsinya bisa digunakan di sini. Nah, untuk mencari ini kita gunakan rumus ini ya. Ini sama dengan xn plus 1 sama dengan xn dikurang ya. Dikurang apa? Dikurang ini dibagi ini ya. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Ini berarti fxn ya. Fxn itu ini dibagi ya. Ini atasnya, ini kurang ini, fxn kurang fxn min 1. Berarti ini kurang ini dibagi ini kurang ini ya. Oke. Kita dapat ini, kita lakukan iterasi selanjutnya. Untuk errornya, oke, X. Nah, ini kita gunakan nilai yang terbaru, karena di iterasi selanjutnya, xn plus 1 akan menjadi xn. Ya. Sementara, xn yang sebelumnya xn itu jadi xn min 1. Maka ini sama dengan ini. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian errornya kita hitung nilai X yang baru dikurang yang lama. Ya. Kita tarik. Ya, berkurang. Tarik lagi sampai errornya minus 10 pangkat minus 5 ya. Kita lihat iterasi ke berapa. Nah, langsung iterasi ke 6 ya. Langsung dapat nilainya 3. Oke. Seperti itu untuk metode secant ya. Jadi metode secant lebih cepat daripada metode bisection. Ada pertanyaan sampai sini? Suara saya jelas? Masih ada suara saya? Masih ada ya suara saya ya? Masih, Masih, Pak. Bapak. Oke. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah metode bisection. Metode Newton atau Newton-Raphson ya. Apa perbedaannya dengan metode secant? Nah,
Kira-kira apakah ada yang mengingat sesuatu dari fxn kurang fxn min 1 per xn kurang xn min 1? Ini kan berarti kalau kita anggap n itu 2, n min 1 itu 1, berarti ini fx2 kurang fx1 ya, atau y2 kurang y1 ya. Sama ya. Bawah ini berarti x2 kurang x1. Yang mana y2 kurang y1 kan delta y. Yang ini berarti delta x, oke? Karena delta y per delta x, kalau kita buat jaraknya sekecil mungkin, ya mendekati 0, maka kita bisa ditulis dy per dx, yang mana dy per dx itu adalah turunan dari fxn, ya. Yaitu untuk metode Newton. Ini saya tulis ulang untuk metode Newton, berarti ini saya tulis di sini. 2,3 metode Newton-Raphson. Persamaan iterasi. Ya. Persamaan iterasinya sederhana, persamaan iterasinya ya. Seperti ini. Nah, ya. Tahu apa bedanya? F aksen ini adalah turunan dari fxn ya. Nah, ini persamaan iterasinya. Untuk contohnya sama dengan Newton-Raphson. Oke. Nah, seperti ini. Tadi bedanya apa? Kalau di metode secant, ya, kita perlu dua tebakan, X1 dan X2. Tapi untuk metode Newton, kita hanya perlu satu tebakan saja. Kan hanya kita butuh Xn saja. Tidak ada Xn min 1 seperti di metode secant. Ini kan ada Fxn min 1 ya. Di sini ada Fxn min 1. Kita perlu dua tebakan. Kalau di metode Newton-Raphson itu hanya butuh satu tebakan. Kenapa? Karena selama kita tahu turunannya, kita bisa membuat garis tangan yang nanti akan memotong sumbu X ya. Dari sini kita cari nilai F-nya, dapat di sini, kita jadikan ini bikin tangannya pakai turunannya, mendekati solusi, makin berulang-ulang kali iterasi, dapat solusi dengan error yang sesuai dengan spesifikasi atau ya spesifikasi dari kita gitu. Ya. Jadi rumusnya ini ya, saya copy rumusnya, kita selesaikan lagi di Excel. Tapi untuk metode Newton-Raphson ini berarti kita perlu menuliskan persamaan dalam bentuk turunannya, ya. Metode Newton-Raphson, ya. Ini kita punya Fx, ya. Karena hanya satu ini, maka kita gunakan xn saja. Ininya berarti ini hapus aja lah semua dulu. Hapus dulu semua. Maka copy. Ini kita jadikan f aksen sebagai turunannya ya. Seperti ini saja ya. Oke. Jadi kita punya berapa yang dibutuhkan? Ada xn, ada f xn, ada f aksen xn, ada xn min 1. Berarti kita harus menurunkan dulu ya. Turunannya apa? Turunannya berarti 4 kali X pangkat 3 ya. Dikurang 21 kali, nggak usah pakai kali berarti ya. 21 X pangkat 2 ya. Berarti ini 4X pangkat 3, 21X pangkat 2 ditambah 14 ya. X ya.
tambah 35 ya. Ya, oke, seperti itu. Kita sudah punya persamaan yang awalnya, persamaan turunannya. Kita hitung sekarang. Sama dengan tebakan dikali ya. Tebakan dipangkatkan 4 kurang 7 kali tebakan pangkat 3 ditambah 7 kali tebakan pangkat 2 ditambah 35 kali tebakan ya, kurang 60. Oke, nilainya sama. Untuk f aksen xn kita gunakan turunan sama dengan 4 kali tebakan pangkat 3 dikurang 21 kali tebakan pangkat 2 ditambah 14 kali tebakan ya, ditambah 35. Oke. Untuk xn min 1 sama dengan gunakan rumus yang ini, berarti xn kurang, oh maaf, persamaannya belum saya update. Copy. Ya, ini persamaannya untuk Newton-Raphson. Apa tadi? Sama dengan xn kurang fxn dibagi f aksen xn. Oke, simple seperti itu. Kita coba iterasi pertama, kita buat errornya sama dengan ini kurang ini ya. X yang baru kurang X yang lama. Kita dapat ini. Jadi tebakan selanjutnya itu kita gunakan iterasi, nilai baru di iterasi sebelumnya ya. Hapus, hapus ya. Kita iterasi. Errornya kita samakan supaya 10 pangkat min 5 di iterasi ke berapa? Tuh, di iterasi ke-6 sudah di bawah 10 pangkat min 5 sama ya. Nah, keunggulan dari metode Newton-Raphson ini kita hanya perlu menebak satu angka ya. Oke. Dan ini sebetulnya nanti hasilnya bisa beda-beda. Ini 2,236 ini plus akar 5 ya. Coba kalau saya menebak misalkan 4,5. Ini akan ketemu akarnya 4. Apakah hasilnya salah? Kenapa beda dengan yang tadi? Kalau misalkan saya tebak 1, ini 2,236. Kalau min 1, apa yang terjadi? Min 4,2 nih. Dari mana nih min 4,2? Kalau misalkan min 2, arahnya kemana? Min 2,2, min 2,236. Ya. Min 2,236 itu apa? Akar min akar 2 maksudnya ya. Terus apa lagi? Ya, jadi hasilnya bisa beda-beda karena persamaan tersebut memiliki akar lebih dari 1. Atau akarnya ada 4 karena ini persamaan orde 4 ya. Seperti itu. Nah, kalau di Python ini untuk metode Newton-Raphson itu bisa kita gunakan NumPy dan bisa kita gunakan apa namanya? SciPy ya. Sebagai contoh kita bisa gunakan NumPy ya, contohnya ya. Import NumPy SNP. Ya. Misalkan saya ingin menghitung suatu, ini bisa kita langsung print hasilnya ya. Kita bisa langsung hasil dari apa? Persamaannya apa tadi? Saya copy aja ya. Atau solusi dari ya. Ya, kita bisa menggunakan NP roots ya. Roots
Nah, kita masukkan koefisien dari itu secara berurutan. Ini koefisiennya 1 ya. Pangkat 3 koefisiennya min 7. Min 7. Kemudian koefisiennya 7, 35 dan min 60. Oke. Kita lihat. Betul gak? 1 min 7 plus 7 plus 35 min 60. Oke, kita jalankan. Solusinya min 2,236, oke. Berarti min akar 5, 4, 3, dan 2,236. Persis dengan hasil hitungan analitik kita ya. Mana tadi? Ini. 3 plus minus akar 5 dan 4. Oke. Berarti ini min akar 5 plus akar 5, 4, dan 3. Seperti itu ya. Ada yang tanyakan? Ya, ini saya rekap. Saya bikin recap ya. Untuk metode bisection itu memerlukan 2 tebakan awal. Kenapa ini? Kemudian metode secant memerlukan 2 tebakan awal juga, tapi tidak mesti mengcover solusi ya tebakan awalnya. Ini prinsipnya menggunakan membuat garis secant dari 2 tebakan ya. Untuk metode Newton-Raphson perlu 1 tebakan awal dan memerlukan persamaan diferensialnya ya. Solusinya lebih cepat ya. Nah, satu lagi Newton-Raphson memiliki kekurangan. Kekurangannya ada kemungkinan divergen. Apa itu? Tidak menemukan solusi divergen itu. Kalau bisection keunggulannya adalah pasti divergen dengan syarat akar ada di antara 2 tebakan. Oke. Sampai sini jelas? Ada yang ditanyakan?